Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, para pemuka agama, para tamu undangan, saatnya pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban kita sebagai manusia, bukan karena sesuatu, bukan karena sehat, bukan karena sempat, tetapi sebagai kewajiban yang mengikat di dalam diri kita untuk kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula salawat serta salam kita haturkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang sama sebagai kewajiban, bukan karena sesuatu, bukan karena ingin sesuatu sehingga kita banyak bersolawat. Karena itulah menjadi seiring sejalan antara syukur dan selawat kita sebagai manusia. Bapak-bapak yang kami muliakan, kami atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian yang memenuhi undangan kami. Berbela-sungkawa dari awal kita mendapat berita kematian almarhum ini seminggu yang lalu. Kita bertaziah dengan berbagai cara. Ada yang bertanya sakitnya apa, kenapa begitu begini, bisa tidak dibawa pulang. Lalu sampai pertanyaan kita sekarang sudah 7 hari, padahal kalau ada yang mati saudara kita segerakan. Jadi semuanya itu sah-sah saja. Tapi yang namanya kita semua dalam pemikiran dan yang berbeda, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan renungan kita takziah sebagai obat jiwa agar kita bisa menerima kenyataan ini sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fathur Rabbani disebutkan bahwa kata si mayit, ini mayit yang bicara, bukan tukang takziah di mana-mana. Kalau seandainya engkau tahu, hai yang hidup, hal yang paling buruk yang akan saya jumpai dalam kubur, tentu engkau akan memperlambat proses pemakaman. Yang kedua, kalau seandainya wahai yang hidup, engkau tahu bahwa hal yang paling nikmat yang akan saya jumpai, tentu engkau akan mensegerakan pemakaman saya. Itu menjadi jawaban kita supaya kita tidak bertanya-tanya, tidak salahkan siapa-siapa. Kadang-kadang kita di tengah masyarakat menjadi perselisihan, nunggu anaknya lah dan lain sebagainya, harus tepat waktu. Ya biarkan saja itu berlalu, namun kenyataannya kita renungkan baik-baik. Karena pada dasarnya kematian itu adalah kemenangan bagi orang mukmin, tentu menakutkan bagi orang yang musyrik. Al-mautu tahul mu'minun, kematian itu adalah hadiah yang paling berharga bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan semua ketentuan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama di dalam kubur, pernahkah kita berpikir apa yang terjadi di saudara kita, atau kita akan berpikir kita pula akan mengalami yang hal sama? Di dalam perjalanan mulai detik ini sampai berikutnya, kalau pertanyaan itu bagi orang mukmin itu 7 hari berturut-turut, yang ditanya marabbuka sampai yang ke-6 itu saja yang ditanya sampai 7 hari. Makanya kebiasaan kita zikir 7 malam sampai 9 hari untuk mengiringi acara pemakaman sampai hari-hari berikutnya. Kemudian yang umumnya sampai 40 hari. Kalau sampai 40 hari tidak ada jawaban, ya kita tidak tahu. Sehingga 40 hari yang dikatakan wa balagha asuddahu arba'ina sanatan, kalau sudah umur 40 tahun itu segeralah berhijrah. 40 tahun itu warning, peringatan kepada kita, masa bertanam. Kita menanam kebaikan. Lalu kalau umur 50 masuk 60 tahun itu masa menuai. Jadi nanti di akhirat itu jangan pernah kita iri dengan yang lain. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada nanti yang bisa disembunyikan. Tidak ada bisa diedit-edit kayak sekarang, mau dirubah-rubah kata tidak bisa. Kalau di dunia tanam padi, insya Allah tanam. Kalau tanam padi dunia tentu berbuah padi. Cuman kalau disayangkan nanti tanam padi tumbuh ilalang. Ya. Amal yang kita kerjakan ini di dunia ini nanti jangan sampai tumbuhnya ilalang. Barang siapa yang ingin mendapat keredaan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka falyamal amalan solihah, banyak-banyaklah beramal, tapi lihat kuantitas beramalnya. Amal yang soleh yang bagaimana yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kita beramal, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu juga bohong. Kita puasa ikut orang puasa, pura-pura lapar, tidak bisa. Tidak sama dengan kegiatan kita sehari-hari di dunia, tidak bisa. Ini hukum Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya begini, puasanya begini, syarat sahnya sholat sekian, yang membatalkan sholat sekian, yang menyempurnakan sholat sekian. Sudah baku. Kalau kita sudah mengerjakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan tunai padi nanti di akhirat. Jadi tidak ada tumbuh ilalang. Sudah sampaikah kita falyamal amalan solihah? Belum tentu. Tidak sampai di situ firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan engkau sekutukan, jangan engkau selingkuhkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Dengan yang nampak, dengan yang sembunyi, dengan yang lintasan dalam hati. Oh, saya ikhlas. Dari mana? Hati yang mengukur keikhlasan kita, lalu cerminnya di perilaku sehari-hari. Kapan terasa ikhlas?
Karena yang paling dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam hal apa? Menerima takdir ya, sakit pun ya, miskin pun ya. Kalau kita di demo ya, disuruh turun dari jabatan ya, itu namanya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan itu ini. Disitulah maksudnya Allah taala at-tazkiyatul jasad, membersihkan jiwa kamu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran, tazkiyatul jasad yang dimaksud di sini, kalau umpama orang ke Sumbawa gali emas, itu emas murni apa gelondongan? Apa batangan? Apa batu bongkahan? Lumpur. Yang digali naik ke atas batu emas. Belum tentu batu bongkahan ditumbuk, digelondong, dipisah, kasih air keras, baru kena butiran emasnya. Lalu didulang, dijadikan satu emas batangan, dites ke cakra emas murni. Itu gambaran kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi orang yang terhormat, dikasih sakit dulu. Pelan-pelan sakitnya 2 tahun koma di rumah sakit. Tidak lewat sakit bangkrut tiba-tiba. Tidak lewat bangkrut gagal panen. Pelan-pelan Allah taala mengambil hak miliknya dari kita, supaya kita tahu bahwa kita akan dijadikan manusia yang bersih. Kalau sakit jangan bercerita, aduh saya sakit, nggak ada tetangga yang tengok saya, percuma. Kalau mau bercerita, kalau mau jadi orang ikhlas. Tapi kalau enggak, bahasa Inggrisnya kah mulut ini. Ya. Jadi kalau kita berkeluh kesah, miskin, sakit, kalau kaya, gembira luar biasa, mana bisa ikhlas masuk ke diri kita? Tidak bisa. Ikhlas itu menjadi jiwa kita. Jadi ikhlas pemikiran kita, ngasih, tidak bicara, itu tidak ada. Bukan itu yang dimaksud. Ikhlas itu ngasih orang, tidak ungkit-ungkit lagi. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu sudah menjadi haknya Allah Ta'ala. Kapan kita mau sakit, sudah waktunya datang. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kematian itu tadi saya sebut 40 hari. Tapi 40 hari itu sudah pemberitahuan. Bukan 1 hari iza jaluhum, 40 hari sudah keluar SK. Itu yang tidak bisa jalan-jalan kita mau tolak. Siapa yang tahu? Tidak ada, malaikat tidak pernah pegang bocoran, tidak ada. Ketika itu turun perintah, baru iza jaluhum. 40 hari kita terambung-ambung di atas langit, jasad kemana-mana, banyak cerita. Jadi 40 hari kita sudah dalam monitor. Maka jangan heran kalau di rumah sakit itu disuntik jarumnya bengkok. Diimpus tidak masuk. Di situ malaikat stop, tidak ada kamu punya nikmat air lagi. Maka jangan suka salahkan dokter. Sudah jalan-jalan nikmat itu sudah dicabut pelan-pelan. Sudah tidak bisa masuk, jadi nawarin durian, tidak bisa masuk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak ini sudah lama duduk, jadi tidak usah panjang-panjang. Saya cukup dengan pantun saja. Ya. Kelak manis tahun ke-7 bagi
Manggis kata arah setempang. Kembali nangis dalam kubur di sejarah sembahyang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lugano ya palsu. Ya,